Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat milenial semua. Berjumpa lagi dengan saya Fitri Simirianti dalam Sarapan Ilmu. Saya minta Anda bisa bagi feedback dulu ya. Anda bisa bagi feedback dulu kepada saya apakah suara saya dan video saya jelas Anda terima ya. Anda bisa tulis di kolom komentar. Anda bisa tulis dalam kolom komentar apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas dan apakah video saya ini juga bisa terlihat dengan jelas ya. Nanti sebentar lagi saya akan menjumpai Anda, akan mengupas pada sarapan ilmu pagi hari ini tentang hal-hal apa yang menjadi kesalahan dalam menyimpan emas ya. Jadi Anda perlu share dulu informasi ini karena sebentar lagi saya akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara Anda atau tips Anda supaya tidak salah dalam menyimpan emas ya. Oke, saya tunggu sebentar. Saya ingin menyapa Anda semua pada pagi hari ini. Anda silahkan share, silahkan tag teman-teman Anda untuk mendapatkan sarapan ilmu pada pagi hari ini. Ya, oke, boleh. Oke. Oke, tulis dalam kolom komentar apakah suara saya dan video saya sudah terlihat dengan jelas, bisa Anda terima dengan baik. Saya ingin Anda membagikan feedback untuk saya supaya penjelasan saya tentang sarapan ilmu pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik oleh Anda semuanya ya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu dan sahabat milenial dimanapun Anda berada? Bertemu lagi dengan saya ya. Izinkan pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, berkah dalam ya. Oke, perkenalkan saya adalah untuk Anda yang belum mengenal saya adalah Fitri Simirianti, dealer aktif dari Public Gold Indonesia dengan PG Code 00121475 ya. Saya berada di bawah bimbingan mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i yang sudah berhasil membina customer 130.000 orang lebih dan sebagai penulis buku Uang Emas dan Misi Bebas Hutang ya. Beliau adalah champion of champion dan saya merupakan salah satu murid beliau yang berada di Indonesia. Dan inspirasi ini saya ingin memberikan sarapan ilmu pada pagi hari ini untuk membina semua customer-customer saya ataupun Anda sebagai seorang penyimpan emas yang ada di Indonesia untuk bisa belajar setiap hari dalam sarapan ilmu, karena dalam sarapan ilmu saya mengupas segala hal-hal tentang emas, tentang public gold, dan tentang tips-tips keuangan yang praktis ya. Oke. Pada pagi hari ini tema saya atau topik yang akan saya bahas adalah mengenai tentang bagaimana atau hal-hal apa saja yang menjadi kesalahan sebagai seorang pemula ya, sebagai seorang pemula penyimpan emas ya. Karena banyak sekali terjadi di dalam masyarakat, banyak orang memahami emas tetapi tidak paham tentang ilmunya ya. Biasanya akan ada hal-hal yang akan membuat Anda ragu ataupun membuat Anda tidak yakin ataupun Anda tidak paham mengenai apa yang seharusnya tidak boleh Anda lakukan di dalam memulai menyimpan emas ya. Oke, saya akan stop share dulu dan saya akan menjelaskan kepada Anda ya. Oke, apa yang menjadi kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang membuat seorang penyimpan emas itu langkahnya adalah kurang tepat ya. Ada beberapa yang mungkin kita sendiri tidak paham ya. Mungkin kita sendiri tidak paham bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah satu hal yang kurang tepat ya, kurang benar. Yang pertama adalah saya akan berbagi sekitar 12
tips mengapa atau hal-hal apa saja yang biasanya kesalahan-kesalahan apa yang biasanya dilakukan oleh seorang penyimpan emas yang belum memiliki ilmu tentang emas ya. Yang pertama adalah ketika Anda ingin memulai menyimpan emas ataupun Anda ingin baru memulai menyimpan emas, itu biasanya yang Anda lakukan adalah menunggu harga rendah, ya, menunggu harga rendah. Oh, selamat pagi Bapak Muhammad Saleh, apa kabar ya? Jadi semoga ibadah puasa Anda hari ini bisa lancar ya, lancar dan sampai hari kemenangan tiba. Oke, saya akan berbagi tips mengapa atau kesalahan-kesalahan apa yang Anda lakukan dalam melakukan penyimpanan emas ataupun memulai ya. Yang tadi yang pertama adalah tunggu harga rendah. Apa maksudnya? Setiap kali kita ingin menambah kepingan jumlah emas kita ataupun ketika kita ingin memulai menyimpan emas ataupun berinvestasi emas ataupun ingin belajar menjadi penabung emas ya, menyimpan emas. Hal yang pertama mempengaruhi Anda atau kesalahan utama adalah menunggu harga rendah ya. Jadi banyak nih customer saya ketika mau menambah emas nggak atau ingin join dengan Public Gold untuk menyimpan emas. Selalu jawabannya tunggu nantilah kalau harganya turun ya. Tunggu nanti kalau harganya turun. Nanti kalau harganya turun, saya baru akan membeli emas. Nah, ini adalah kesalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat ya. Karena apa? Tidak ada satupun orang yang tahu apakah harga besok atau harga kedepannya akan naik atau turun. Ya, itulah ketika Anda menunda harus menunggu harga saat turun, maka yang terjadi adalah harga naik. Ya, ketika harga naik maka Anda akan membatalkan atau tidak jadi untuk membeli emas atau menyimpan emas dan uang yang Anda siapkan untuk membeli emas atau menyimpan emas tadi sudah habis karena dipakai untuk belanja ya. Jadi itulah kesalahan pertama ya. Banyak dari masyarakat kita kalau ingin membeli emas itu harus tunggu dulu harga sedang murah, harga sedang rendah. Padahal tidak ada satupun orang yang bisa menjamin apakah harga itu akan naik atau turun. Ya, jadi itu adalah kesalahan pertama yang biasa dilakukan oleh para penyimpan emas yang belum memahami ilmu. Ya. Oke, kemudian yang kedua, apa yang menjadi kesalahan kedua yang biasa dilakukan oleh penyimpan emas adalah menunggu uangnya banyak dulu, menunggu uang lebih ya. Contohnya dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan. Ini ketika kita menawarkan, ayo simpan emas, ayo sisihkan uang dalam bentuk emas. Selalu jawabannya adalah tunggu dulu, nanti kalau ada sisa di kebutuhan saya setiap bulan, maka saya akan menyimpan emas. Nah, dan yang terjadi adalah pasti tidak ada sisa, ya. Kalau kurang iya, ya. Kalau kurang iya. Itulah yang terjadi ya. Jadi mengapa di dalam Public Gold selalu dilatih untuk menyimpan emas itu di saat Anda menerima gaji, ya. Ketika Anda menerima gaji, sisihkan minimal 10% dari penghasilan Anda atau gaji Anda di dalam bentuk emas. Dan 90% lainnya silahkan dibelanjakan. Ya, kalau Anda dengan mindset yang terbalik, ketika Anda gunakan dulu penghasilan Anda atau gaji Anda dan menunggu di akhir bulan nanti sebelum gajian lagi, Anda menunggu lagi, maka yang terjadi uang Anda akan habis, justru malah ada yang terjadi uang Anda kurang. Ya. Jadi Anda harus merubah mindset Anda bahwa menyimpan emas atau menabung emas itu di awal ketika pertama kali Anda memiliki penghasilan ya ataupun gaji ya.
Ingat ya, dicatat ya. Jadi ini adalah kesalahan. Kalau menunggu uang lebih, menunggu uang sisa di akhir bulan, saya jamin Anda tidak akan bisa melakukan itu. Karena apa? Berapapun uang yang Anda terima, berapapun uang yang gaji Anda terima, maka keinginan untuk membelanjakan uang itu akan lebih mudah ya. Jadi godaan untuk Anda semua ketika Anda melihat dompet Anda ini masih ada uang ya, naluri Anda untuk belanja itu lebih besar ya. Jadi kita berbagi tips, jangan menyimpan emas di akhir ya, ataupun menunggu sisa atau menunggu uang lebih. Biasanya begitu. Nanti ya kalau saya ada lebih uang, nanti ya kalau saya ada rezeki lebih dan sebagainya, baru saya akan simpan emasnya. Itu biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam masyarakat ya. Kemudian yang ketiga, menunggu ketika nanti sudah kaya. Tunggu saya kaya dulu ya, kalau saya sudah kaya, maka saya baru akan menyimpan emas ya. Tapi siapa yang menjamin Anda cepat kaya kalau Anda tidak berusaha? Ya. Ketika Anda hanya melakukan tugas sehari-hari, bekerja dengan gaji yang selalu rutin setiap bulan Anda terima dengan nominal sekian, bagaimana Anda bisa kaya ya? Anda bisa kaya itu ketika Anda memang lebih banyak rajin menyimpan ya, menyimpan apa yang Anda dapatkan atau dalam gaji Anda ya. Jadi perlu diingat untuk gaji ataupun penghasilan Anda yang setiap bulan itu masih hampir sama setiap bulan, maka kebutuhan Anda pun juga akan mengikuti, keinginan Anda pun juga akan mengikuti. Jadi banyak alasan-alasan mengapa banyak orang ingin menyimpan emas kalau sudah menunggu nanti kalau sudah kaya atau punya uang banyak ya. Itu juga sebuah kesalahan-kesalahannya. Karena menunggu memiliki uang banyak itu, kecuali kalau dapat THR, kemudian kalau Anda dapat kelebihan dalam bisnis Anda dan sebagainya. Tetapi untuk menjadi kaya ini atau mempunyai uang lebih itu Anda harus memiliki usaha lain ya. Karena kalau Anda mengandalkan gaji Anda, jarang sekali hari ini dengan bulan ini dengan besok kenaikannya signifikan, juga sulit sekali ya. Nah, itu mengapa saya sarankan tidak perlu menjadi kaya dulu untuk menyimpan emas ya. Menyimpan emas itu adalah sebuah kebiasaan di mana kita mengurangi pengeluaran kita setiap bulan dan kita bisa mengalokasikan 10% itu dalam bentuk emas. Oke, selamat pagi Bapak Muhammad Saleh. Terima kasih atas semangatnya ya. Sukses selalu ya. Bapak juga sukses ya. Selamat pagi Kak Yati. Good morning. How are you? Oke, boleh Kak Yati tag teman-teman untuk mendapatkan edukasi dari saya di sarapan ilmu pada pagi hari ini ya. Jadi itulah yang terjadi di masyarakat kita, di mana banyak orang kesalahan-kesalahan biasa terjadi di dalam menyimpan emas karena terlalu banyak alasannya. Yang pertama tadi tunggu harga rendah, kemudian harus menunggu punya uang lebih, kemudian menunggu kalau sudah kaya ataupun punya uang banyak dan sebagainya. Dan yang keempat adalah menggunakan uang belanja ya. Ini juga sebuah hal yang kesalahan yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu itu ya, ibu-ibu atau emak-emak ya. Kalau Anda sudah membiasakan mengalokasikan uang belanja Anda gunakan saja untuk belanja. Jadi biasakan Anda setiap bulan ketika Anda bekerja ataupun Anda sebagai ibu rumah tangga ataupun kalau rekan-rekan dari Malaysia saya itu ibu suri rumah ya, ibu rumah tangga itu suri rumah. Itu uang yang Anda terima dari suami ataupun pendapatan Anda itu harus di manage dari awal ya. Sekian persen masuk emas, sekian persen untuk belanja, sekian persen untuk biaya pendidikan anak, sekian persen untuk transportasi dan sebagainya. Ya, dari awal Anda harus membiasakan seperti itu. Bukan Anda mengambil uang belanja yang diberikan oleh suami ya.
ataupun yang memang sudah Anda setting, sudah Anda plot-plotkan dalam amplop-amplop tersendiri, maka Anda mengambil uang belanja untuk membeli emas ya. Itu juga hal-hal yang tidak perlu Anda lakukan ya. Kalau memang uang belanja Anda memang kita harus menghemat ya. Memang kita harus menghemat dalam uang belanja kita. Tetapi kalau Anda mengambil uang belanja itu untuk membeli emas, maka ini adalah hal yang kurang tepat ya. Karena biarkan uang belanja dipakai untuk belanja, uang untuk biaya pendidikan anak, kemudian biaya untuk transportasi, kemudian untuk untuk pembiayaan rumah listrik, air, telepon dan sebagainya. Anda sebaiknya sudah mengatur dalam amplop-amplop tertentu ya. Anda sudah setting seperti itu. Jadi memang 10% saja yang Anda ambil dari totalnya untuk Anda simpan dalam bentuk emas. Oke. Kemudian yang kelima adalah kesukaan Anda dalam membeli perhiasan. Ya, kesukaan Anda dalam membeli perhiasan. Emas yang terbaik sebagai simpanan adalah emas logam mulia. Ya, Anda boleh membeli emas boleh, tetapi saya sarankan adalah untuk di logam mulia. Karena apa? Logam mulia itu adalah emas dengan kadar 24 karat ya, dengan spread yang cukup rendah, cukup tipis karena harga jual dengan harga beli itu selisihnya hanya sedikit ya. Anda boleh juga sebenarnya menyimpan perhiasan tetapi atau membeli perhiasan tapi jangan terlalu banyak ya. Karena secukupnya saja untuk Anda gunakan sebagai simpanan untuk Anda misalnya dipakai untuk kalau Anda ini nanti sebentar lagi hari raya Lebaran ya, Anda bisa kenakan perhiasan yang cantik-cantik ya, tapi cukup secukupnya saja. Selebihnya Anda boleh simpan dalam logam mulia ataupun emas batangan ya. Jadi tujuannya apa? Karena kalau perhiasan itu nantinya akan memiliki spread yang lebih besar ya. Kemudian untuk apa Anda mengetahui spread ini? Karena harga perhiasan, harga saat Anda membeli perhiasan dengan Anda menjual perhiasan itu selisihnya cukup banyak. Banyak potongan ya, kalau di Indonesia ini orang mengatakan banyak potongannya. Kemudian nanti ada ada biaya cetaknya atau biaya pembuatannya, kemudian ada mungkin Anda akan dikatakan nanti ini emasnya susut begitu ya dan sebagainya, beratnya berkurang begitu ya. Jadi ada banyak sekali alasan-alasan ketika Anda menjual emas perhiasan Anda dan itu mengakibatkan harga jual emas perhiasan Anda menjadi sangat murah ya. Jadi sangat rendah, tidak sebanding dengan apa yang Anda beli saat itu. Banyak pengalaman nih ibu-ibu nih yang sering, oh ternyata meskipun harganya naik, meskipun saat menjual harganya naik, tetapi potongannya lebih besar ya. Kemudian akan ada banyak beratnya berkurang seperti itu. Kemudian mungkin ini modelnya sudah kuno dan sebagainya. Inilah yang membuat akhirnya harga-harga itu semakin murah. Tetapi berbeda dengan logam mulia ya. Logam mulia itu lebih cenderung dihargai lebih besar, lebih tinggi karena memang dia tidak mengalami berat yang menyusut gitu ya. Kalau memang beratnya 10 gram ya 10 gram begitu ya. Oke, selamat pagi Ibu Susi Anggraini, apa kabar? Sehat selalu ya. Oke, selamat beraktivitas ya, menjalankan ibadah puasa, semoga lancar semuanya. Oke, Anda boleh tag dulu, Anda boleh tag, Anda boleh share tips-tips ini nanti, ataupun saat ini saya masih dalam setengah informasi ya, jadi saya masih membagikan banyak tips-tips praktis untuk Anda pahami, untuk Anda semua rekan-rekan saya yang ada di Malaysia, yang memiliki prospek orang-orang Indonesia, silahkan share informasi ini, silahkan tag teman-teman Anda, karena saya akan menjumpai Anda setiap Senin sampai dengan Jumat setiap jam 9 pagi untuk berbagi tips untuk Anda, dan setiap Senin sampai dengan Jumat jam 5 sore saya akan menemani Anda semua dalam ngabuburit emas ya. Sambil menunggu masa berbuka puasa, Anda bisa menyimak ngabuburit emas bersama dengan saya ya.
Jadi itu tadi ya, menggunakan uang belanja kemudian sering membeli perhiasannya. Kalau Anda memang tujuan Anda adalah untuk simpanan ataupun investasi, saya sarankan untuk menyimpan di logam mulia ya. Memang tidak salah Anda membeli perhiasan ya. Perhiasan itu barang kemas ya. Kalau rekan-rekan saya di Malaysia mengatakan barang kemas, itu di Indonesia namanya perhiasan ya. Anda lebih mengurangkan itu untuk tujuan yang lebih baik ya. Kemudian apalagi yang menjadi kesalahan-kesalahan dari para penyimpan emas ini? Ketika mereka membeli emas, mereka ada kecenderungan untuk takut bila harganya turun ya. Mengapa orang ini takut ketika harganya turun? Kalau saya boleh katakan bahwa dia tidak paham tentang ilmu emas ya. Di Public Gold Anda akan dilatih untuk menjadi seorang penyimpan emas dengan ilmu yang betul ya. Kenapa Anda perlu takut ya? Karena ada tips praktis untuk Anda. Ketika harga emas naik maka Anda happy kan? Tapi ketika harga emas itu turun, maka penyimpan emas Public Gold tetap akan happy ya. Jadi tidak akan memiliki kekhawatiran ketika harga emas sedang turun. Karena apa? Karena ketika harga emas sedang turun, tipsnya adalah itulah saat yang tepat Anda untuk membeli emas. Itulah saat yang tepat Anda untuk memborong emas, ya. Itulah tipsnya. Jadi ketika Anda mengatakan saya takut sekali ketika harga emas ini turun ya. Kalau saya ketika harga emas turun saya happy ya. Ketika harga emas naik saya pun tambah happy ya. Itulah mengapa saya ingin sampaikan kepada Anda, jangan pernah takut ketika harga emas turun ya. Karena emas memanglah sebuah alat keuangan ataupun aset keuangan dengan jangka panjang ya. Anda tidak bisa menggunakan emas itu dalam jangka waktu pendek ya. Minimal 2 sampai 3 tahun baru Anda bisa merasakan keuntungannya ya. Merasakan keuntungannya. Jadi jangan pernah merasa takut ketika Anda ini menyimpan emas karena takut harganya turun. Banyak lagi pengalaman teman-teman saya ini ketika saya tawarin membeli emas atau menyimpan emas, mereka saya lebih suka properti, saya lebih suka beli tanah, saya lebih suka beli rumah, begitu ya. Tetapi apa yang menjadi alasan setiap aset keuangan memang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Karena apa? Karena saya memiliki pengalaman juga. Selain menyimpan emas, saya juga menyimpan aset dalam bentuk rumah ya yang saya sewakan begitu ya. Saya sewakan setiap tahunnya. Tetapi ketika dalam kondisi pandemi seperti ini, untuk menyewakan rumah itu tidak mudah semudah sebelum pandemi COVID-19 ya. Saya sendiri merasakan pengalaman seperti itu. Nah, ketika rumah yang saya sewakan ini memang ada kelemahannya, harganya memang cenderung naik ya. Harganya memang cepat naik dibandingkan harga emas, memang lebih cepat harga properti ya kalau di Indonesia ya. Tetapi memang untuk menjual ataupun menyewakan itu tidak semudah kita ketika kita memiliki emas ya. Ketika kita memiliki emas 1 kilo, kita bisa menjual kapan saja, kita bisa menggadaikan kapan saja ya. Tetapi kalau untuk rumah ataupun tanah yang kita sewakan ataupun kita ingin menjual itu tidak semudah kita memiliki emas ketika kita membutuhkan dana darurat ya. Jadi memang tidak ada aset keuangan yang sempurna. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau boleh saya sarankan, pengalaman Anda ketika saat ini Anda belum memiliki aset dalam bentuk rumah ataupun dalam aset bentuk tanah, dan apa yang bisa Anda lakukan adalah menyimpan dalam bentuk emas. Anda boleh menyimpan 1 gram 1 bulan. Ya, Anda boleh menyimpan 1 gram 1 bulan. Ataupun kalau Anda mampunya hanya setengah gram 1 bulan, it's okay lah. Tak apa ya, nanti Anda akan terus konsisten. Dan kalau Anda seperti yang pernah mentor saya sampaikan, untuk mengajarkan bagaimana memiliki rumah dengan emas ya.
Jadi Anda bisa menyimpan sedikit demi sedikit uang Anda dalam bentuk emas ya. Setelah banyak Anda bisa jual untuk beli tanah ya, untuk beli tanah ya. Kemudian Anda simpan lagi sedikit sampai banyak, Anda jual lagi emasnya, Anda bisa membangun sebuah kos-kosan ya, kos-kosan di tanah yang Anda beli tadi. Dan hasil kos-kosan itu bisa Anda ubah lagi dalam bentuk emas begitu. Jadi inilah tips praktis yang saya sampaikan kepada Anda. Jadi uang dan emas itu bisa saling mendukung ya, dan dengan aset keuangan lain seperti tanah dan properti itu pun juga bisa Anda kembangkan ya dengan emas ya. Itulah pengalaman-pengalaman yang biasa saya lakukan. Saya pun dulu membangun rumah yang saya tempati saat ini ya, karena dulu saya memang menempati rumah orang tua saya ya, tetapi saya setelah mengenal public goods, saya membuat sebuah keputusan besar di mana saya memberanikan diri untuk menjual sebagian dari emas saya dan mengambil tabungan uang saya untuk saya beranikan diri untuk membangun rumah sendiri ya. Jadi pengalaman saya ini semoga menginspirasi Anda ya. Dan ketika saya membangun sebuah rumah sederhana yang saya tempati, maka kemudian saya akan terus konsisten menyimpan sedikit. Nah, siapa tahu ketika saya ingin renovasi rumah, ketika saya ingin memperbaiki rumah saya menjadi lebih baik, maka saya akan gunakan sebagian dari emas saya ya. Jadi itulah tadi mengapa ada ketakutan ya untuk orang itu menyimpan emas karena takut harganya turun ya. Tapi saya rasa emas dengan properti dan dengan uang itu memang saling mendukung ya, saling mendukung. Tergantung bagaimana Anda cara mengelola. Anda mengelola emas Anda, uang Anda untuk menjadi sebuah properti ya. Jadi memang ada pernah saya mengikuti seminar daripada mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ya. Kalau emas, Anda paling mudah untuk menyimpan aset yang bisa berkembang itu paling mudah emas karena Anda bisa menyimpan dalam sedikit demi sedikit. Tetapi kalau Anda ingin membeli tanah, Anda tidak mungkin ya membeli tanah per meter ya. Saya membeli 1 meter dulu, besok pagi saya ada uang saya beli 1 meter dulu. Ataupun ketika Anda ingin membeli rumah, Anda pun juga harus membutuhkan uang yang sangat banyak baru Anda bisa membeli rumah. Nah, itulah mengapa kalau mentor saya mengajarkan simpan dulu emas sedikit, setelah banyak belikan tanah. Kemudian simpan lagi sedikit jadi banyak, bangun tanah itu menjadi rumah atau ruko ataupun kos-kosan yang bisa Anda sewakan ya. Nah, hasil dari sewa rumah itu Anda bisa gunakan untuk membeli emas. Begitulah mengapa antara uang, emas dan properti itu bisa saling mendukung ya. Kemudian ada tips berikutnya adalah stop harga tinggi. Jadi ketika harga tinggi maka Anda juga berhenti untuk membeli ya. Itu juga sebuah kesalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Kenapa? Memang harga emas ini akan semakin hari akan naik. Jadi kapanpun Anda memiliki uang, tidak perlu melihat harga. Ya, tidak perlu melihat harga. Ketika memang Anda ada uang lebih, langsung belikan. Tidak perlu Anda memikirkan harga hari ini sedang murah, harga hari ini sedang tinggi, saya menunda. Itu yang mengakibatkan banyak orang yang salah dalam ataupun jadi gagal menyimpan emas ya, karena uang yang sudah dia miliki masih menunggu lagi. Wah, harganya sedang tinggi nih, saya stop untuk membeli. Maka biasanya uang ini akan cepat kembali hangus ataupun hilang ya, karena Anda keinginan untuk membelanjakan itu lebih tinggi. Jadi itu adalah kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di dalam masyarakat kita ya. Kemudian berhutang untuk membeli emas. Nah, ini juga saya memiliki pengalaman dari customer saya karena keinginannya untuk membeli emas itu cukup besar, akhirnya dia berhutang. Ya, berhutang hanya untuk membeli emas. Nah, kemudian emasnya ini digadaikan
begitu ya, digadaikan untuk hal yang lain begitu ya. Nah, pada akhirnya untuk bisnis lah atau untuk bisnis yang lain. Nah, pada akhirnya dalam menjalankan bisnisnya ini, akhirnya mungkin dalam kondisi COVID-19 ini bisnisnya tidak lancar ya, tidak ada penghasilan dari bisnisnya. Padahal dia sudah terlanjur berhutang dalam bentuk emas gitu ya, dalam tadi membeli emas pertama. Jadi dia harus menyelesaikan hutang-hutang karena membeli emas. Jadi saya sarankan ketika Anda ingin membeli emas, Anda bisa hanya gunakan dengan uang yang lebih, misalnya Anda dapat THR, Anda dapat bonus, begitu ya, Anda langsung belikan dalam bentuk emas. Jadi bukan menggunakan membeli emas itu karena berhutang ya, ataupun juga karena Anda membeli emas itu karena tadi menggunakan uang belanja. Jadi biasakan 10% dalam penghasilan Anda langsung simpan dalam bentuk emas, 90% lainnya belanjakan. Nah, begitu ya. Jadi membeli emas bukan karena berhutang ya, karena memang ini ada uang lebih ataupun Anda menyisihkan penghasilan Anda setiap bulan di awal untuk menyimpan dalam bentuk emas. Oke. Oke, selamat pagi Dek Yansen, apa kabar? Sehat selalu ya. Terima kasih sudah menonton FB Live saya. Kemudian yang ke-9 adalah mencari emas yang murah ya. Banyak sekali masyarakat kita yang belum paham, seringkali membandingkan harga. Oh, kalau di tempat ini harganya 800.000. Oh, kalau di sini ada 900.000. Kemudian ada penawaran ini di tempat saya ada 550.000. Nah, akhirnya semua orang membeli yang 550.000 itu. Ya, dan ini sangat terjadi. Ini terjadi di beberapa masyarakat yang saya temui ya. Mereka mencari emas yang murah. Dan biasanya emas yang murah harganya tidak sesuai dengan harga internasional ataupun selisihnya terlalu banyak, saya katakan Anda perlu berhati-hati ya. Apakah ini betul-betul emas logam mulia? Apakah dia bersertifikat? Apakah dia dikeluarkan dari sebuah perusahaan yang mempunyai integritas ataupun kredibilitas yang baik dan sebagainya? Karena ada pernah terjadi di masyarakat ya, di masyarakat terlebih lagi di beberapa kota di Indonesia. Mereka mengatakan ini betul-betul emas dengan harga yang 550.000 per gram. Pada saat itu emas sudah yang logam mulia sudah beredar di harga 800.000. Ini mengatakannya hanya 550.000 ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di dalamnya itu adalah perak dan di luarnya lapis emas. Nah, inilah banyak sekali masyarakat yang mengatakan tertipu dengan emas murah karena dia tidak paham, yang dia tahu hanyalah emas, tetapi dia tidak paham apakah ini emas betul-betul emas murni logam mulia 24 karat atau hanya perak berlapis emas ya. Itu perlu Anda pahami karena inilah yang seringkali menjebak karena mereka terlalu mengejar harga yang murah tetapi tidak sesuai dengan harga yang berlaku di harga internasional ya. Jadi memang setiap tempat di perusahaan manapun yang ada di masyarakat itu memang harganya berbeda ya. Mungkin ada yang 1 gram dijual 880, ada yang 1 gram dijual 950, ada yang jadi masih ada selisih sedikit lah. Tetapi kalau selisihnya banyak, dan inilah yang menggoda masyarakat Indonesia ini. Wah, karena harganya murah, cepat-cepat borong ya. Begitu dijual balik sudah tidak bisa karena itu hanya lapis emas saja, jadi tidak dihargai ya. Jadi saya rasa Anda perlu berhati-hati untuk memahami ilmu emas ini dengan baik ya. Kemudian menyimpan emas atau menggadai emas tanpa tujuan. Jadi banyak sekali masyarakat Indonesia ini belum paham tujuan apa sih kita menggadaikan emas ya? Karena memang emas itu adalah sebuah uang yang bisa kita gunakan untuk dalam keadaan daruratnya. Ketika kita memiliki emas dan kita membutuhkan dana darurat, tetapi kita masih sayang nih ya, masih sayang menjual emas kita, maka kita biasanya akan menggadaikan emas kita di Pegadaian ataupun Bank Syariah Mandiri. Nah,
Saya rasa ketika Anda mulai mau menggadaikan emas, Anda harus punya tujuan ya. Jadi tidak hanya sekedar menggadaikan saja. Hanya sekedar menggadaikan saja tanpa ada tujuan yang baik. Tujuan contohnya Anda ingin melunasi hutang, menggadaikan untuk melunasi hutang cicilan mobil Anda, mungkin itu bisa ya. Jadi mobil Anda ataupun motor Anda sudah lunas dan Anda tinggal sedikit demi sedikit untuk membayar hutang yang ada di yang Anda gadaikan, emas yang Anda gadaikan, seperti itu. Tetapi kalau Anda hanya sekedar menggadaikan saja dan uang ini masuk dompet tanpa Anda memiliki tujuan yang jelas, saya yakinlah dalam waktu sebulan uang itu pun juga akan habis. Entah kebutuhan apa yang Anda alami sehingga Anda tidak bisa menyimpan uang itu di dalam dompet Anda ya. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan testimoni dari salah satu customer saya, dia menggadaikan emas kemudian dipakai untuk hanya untuk kebutuhan pribadi saja ya, untuk untuk makan, untuk membeli kebutuhan harian dan sebagainya, dan akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan pajak dia di gadai gitu ya. Jadi emas itu akhirnya harus dilelang dan dia tidak memiliki. Jadi inilah kesalahan utama yang biasanya dilakukan ketika kita menggadaikan gitu ya. Kemudian ada lagi ketika menggadai tanpa tujuan. Itu karena memang tidak ada niat untuk dipakai untuk apa uang ini ya. Uang ini akan dipakai untuk apa, itu akhirnya membuat kita akan kehilangan emas itu sendiri ya. Karena biasanya kalau sudah menggadaikan tanpa tujuan, maka uang ini akan cepat habis ya. Ada lagi testimoni, mereka mengatakan bahwa istrinya nih kalau diberi uang ya, kalau diberi uang cepat sekali lenyap. Entah nggak tahu kenapa ya, karena mungkin berbeda kota gitu ya, setiap bulan dia bekerja untuk ditransfer kepada istrinya, tapi setiap kali ditanya habis, setiap kali ditanya habis. Nah, akhirnya akhirnya dia sekarang merubah konsep bahwa sebagiannya harus disimpan dalam bentuk emas ya. Kemudian ada lagi yang kesalahan yang biasa dilakukan adalah takut untuk memulai. Ya, ini sering kali terjadi di masyarakat, di prospek-prospek saya ini ya. Ketika harga masih di 680-an dulu. Ketika saya masih ingat pertama kali saya join tuh masih di harga 680. Saya memang menawarkan, ayo simpan emas. Simpan emas itu bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan Anda dan keluarga. Karena suatu hari nanti emas itu akan menyelamatkan Anda dalam keadaan darurat keuangan. Ya. Tetapi takut nanti Publikut ini perusahaan yang abal-abal atau bukan, memiliki integritas yang baik atau bukan, emas Publikut ini dari luar negeri ya, maksudnya bukan lokal dari Indonesia, dan masih banyak lagi alasan-alasan membuat mereka itu tidak yakin dengan Publikut dan menunda tidak memulai, dan ketika harga sudah mencapai 1 juta per gram baru dia teringat, wow, harga emas sekarang sudah hampir 1 juta ya. Kenapa saya tidak dari dulu ikut Publikut ketika harga masih di 680. Nah, sekarang uangnya mana? Sudah habis. Itulah kesalahan-kesalahan sederhana yang saya temui. Ya, setelah mereka searching di Google ya, apa itu Publikut ya? Ternyata mereka baru paham bahwa Publikut adalah sebuah perusahaan emas logam mulia, dan banyak divisi-divisi dalam Publikut ini yang memiliki 18 cabang di berbagai Malaysia, dan termasuk salah satunya di negara Indonesia, dan Indonesia ini sebentar lagi juga akan berkembang dengan brands baru, dengan dengan pabrik emas baru yang ada di Indonesia, dan masih ada lagi masuk PG Mall, masuk Aurora Italia, masuk PG Jewelry, dan ini akan menjadi sebuah perusahaan emas atau perusahaan PG Group ini akan menjadi sebuah perusahaan yang nantinya akan membantu masyarakat Indonesia dengan lebih baik secara ekonomi gitu ya. Jadi setelah mereka searching seperti apakah key company dari Publikut itu, kemudian apa yang menjadi award atau pencapaian apa yang sudah diraih oleh Publikut, mereka baru paham
inilah ternyata Public Good bukan perusahaan abal-abal ya. Public Good itu perusahaan yang memang memiliki kredibilitas yang terbaik ya. Kemudian Public Good juga memiliki sertifikat patuh syariah di mana Public Good ini menjual emasnya dengan harga yang berlaku. Tidak menaikkan harganya. Ketika Anda hari ini lihat website, harga emas 1 gramnya 850 atau 880 ataupun 900, maka Public Good akan menjual dengan harga 900. Ketika harga 10 gram ini 8 juta sekian, 8 juta 800 contohnya, maka ketika Anda ingin membayar cash ataupun tunai ataupun cicil ataupun pembayaran mudah dengan 4 kali atau 10 kali pun, Anda tetap membayar dengan angka yang Anda lihat dalam Public Good, website Public Good. Itulah istimewanya. Jadi mengapa saya mengalihkan diri saya sekarang serius dan fokus dalam Public Good, karena banyak sekali manfaat yang saya terima bersama dengan Public Good. Selain ilmu yang memberikan secara gratis, juga Public Good memberikan fasilitas-fasilitas yang saya rasa ini tidak saya temukan di dalam bisnis-bisnis saya sebelumnya. Ya, di dalam bisnis-bisnis saya sebelumnya, sebelum saya bergabung dengan Public Good ini, saya sudah menjalani banyak bisnis. Dan inilah bisnis yang saya rasa paling simpel saya jalani, bisa saya lakukan di rumah. Seperti saat ini saya pun FB Live juga dari rumah ya, dari rumah. Saya ngobrol-ngobrol dengan Anda untuk memberikan edukasi, dan semua informasi yang saya sampaikan ini akan bermanfaat untuk customer dari Public Good ataupun Anda prospek dari Public Good ya. Kemudian yang terakhir adalah menyimpan emas tanpa target ya. Jadi kalau Anda tidak memiliki target atau Anda tidak mempunyai goal, Anda tidak memiliki impian yang besar di dalam menyimpan emas ini, maka konsistensi Anda akan terpengaruh. Ya, contohnya saya ini dulu saya menjadi penyimpan emas itu sebenarnya sudah lama, sebelum saya kenal Public Good. Tetapi saya hanya sekedar simpan saja. Ya, kalau ada uang saya simpan. Ya, kalau nggak ada uang ya saya nggak simpan. Ya, kalau uang saya lebih saya juga nggak simpan emas. Jadi karena mindset saya memang belum terbentuk ya, mindset saya belum terbentuk. Kemudian saya menyimpan emas itu ya hanya sesuka-suka lah, suka-suka hati saya. Kalau mau ya simpan, kalau nggak mau ya sudah, gitu ya. Dan saya tidak memiliki tujuan apapun dalam menyimpan emas waktu itu. Nah, ketika saya sudah bergabung dengan Public Good dan saya banyak mengikuti pelatihan, saya berkonsultasi dengan mentor, saya mengikuti seminar-seminar yang ada di dalam Public Good, itulah satu titik balik dalam hidup saya di mana saya akhirnya memiliki mindset yang yang seturut lah seiring dengan Public Good, dan disitulah saya dikenalkan dengan apa itu namanya goal, apa itu yang namanya impian, apa itu yang namanya target dan sebagainya. Nah, di saat itulah saya mulai fokus dalam menyimpan emas ya. Fokus dalam menyimpan emas saat itu mungkin 1 gram, kemudian 1 dinar, kemudian mulai belajar 10 gram dan sebagainya, dan simpanan ini semakin hari semakin banyak. Dan saya baru paham ketika saat itu memang saya berkeinginan untuk bisa membangun rumah yang saya tinggali saat ini. Ya, saat itu memang hanya dalam bentuk tanah ya, masih dalam bentuk tanah, dan saya masih tinggal di rumah orang tua ya. Jadi saya berada di zona nyaman saat itu. Nah, ketika saya bergabung dengan Public Good, maka saya memang harus keluar dari zona nyaman saya untuk saya bisa mandiri, untuk saya bisa mengembangkan kemampuan saya, untuk saya bisa menjalankan bisnis Public Good, dan akhirnya saya memiliki goal saya bisa membangun rumah harus dengan emas ataupun dengan uang tabungan saya. Nah, akhirnya impian itulah sudah tercapai 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu saya memberanikan diri untuk menjual sebagian emas saya dan menggunakan uang tabungan untuk membangun rumah. Nah,
Mungkin sekarang saya memiliki goal lain ya, contohnya saya ingin menikahkan anak saya, kemudian saya ingin berlibur dengan keluarga saya, kemudian saya ingin mungkin pergi beribadah, maksudnya untuk pergi ke tanah suci, pergi ke Lourdes ya, saya memang cita-cita untuk pergi ke Lourdes dan sebagainya, untuk ziarah, makanya saya ingin berharap memiliki goal yang besar, impian yang besar, supaya kita semua bisa mendapatkan keinginan itu menjadi lebih kuat. Jadi saya semakin hari harus mempunyai keinginan yang kuat untuk terus simpan emas, untuk suatu hari nanti bisa dipakai untuk goal-goal yang ingin saya inginkan. Seperti saya pun juga punya goal dulu menguliahkan anak saya untuk di universitas, tapi saya bersyukur karena itu bisa emas yang saya simpan bisa dipakai untuk yang lain, karena anak saya mendapatkan beasiswa dari perusahaan tempat dia bekerja, maka saya free, benar-benar saya tidak menggunakan uang sepeser pun ataupun mengurangi emas saya untuk biaya pendidikan anak, maka saya alokasikan untuk membeli rumah untuk anak saya. Jadi itulah mindset-mindset yang terbentuk ketika saya bergabung dengan Public Gold ya. Bisnis ini bukan bisnis abal-abal, bisnis ini bukan bisnis murahan, tapi bisnis ini membuat saya berkembang secara pengembangan diri saya secara pribadi, ataupun secara mindset saya, ataupun dari keilmuan saya tentang edukasi emas ya. Jadi inilah yang bisa saya share kepada Anda ya, beberapa tips-tips yang menjadi kesalahan dari kita menyimpan emas. Saya bacakan lagi. Yang pertama, tunggu harga rendah. Yang kedua, tunggu uang lebih. Yang ketiga, tunggu menjadi kaya dulu baru simpan emas. Kemudian menggunakan uang belanja untuk membeli emas. Yang kelima, membeli perhiasan. Kemudian yang keenam, takut dengan harga turun. Yang ketujuh, stop harga tinggi. Dan yang kedelapan, hutang untuk beli emas. Yang kesembilan, mencari emas yang murah. Yang ke-10, menggadaikan tanpa tujuan. Yang ke-11, takut memulai. Dan yang terakhir, simpan emas tanpa tujuan. Ya. Jadi inilah mengapa tips-tips praktis ini yang selalu saya sharekan kepada Anda semuanya, supaya Anda paham ilmu emas dengan betul ya, karena banyak orang menyimpan emas itu tanpa tujuan ya. Jadi saya akan menyapa Anda, saya akan mengadakan FB Live ini kepada Anda semua setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi dalam sarapan ilmu, dan sore hari saya akan menemani puasa Anda, ibadah puasa Anda dengan ngabuburit emas setiap jam 5 sore di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi itulah mengapa keseriusan saya dalam membina bisnis Public Gold ini, untuk memberikan edukasi kepada Anda semua, seluruh masyarakat Indonesia, dan dimanapun Anda juga berada, sahabat saya dari Singapura, Malaysia, Brunei, maupun yang ada di Qatar ataupun di Australia, yang sudah menjadi customer saya setiap hari akan menyapa Anda dan menemani Anda pagi dan sore hari ya. Jadi bila Anda ada pertanyaan tentang Public Gold dan bisnis Public Gold yang bisa membuat Anda memiliki passive income yang luar biasa, bisa Anda kontak secara pribadi kepada saya ataupun tulis dalam kolom komentar, maka saya akan memberikan jawaban setelah FB Live ini ya. Jadi saya akhiri dulu FB Live saya pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada sahabat, teman, saudara saya yang pada hari ini dan pada bulan Ramadan ini menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kelancaran sehingga hari kemenangan tiba. Dan untuk sahabat-sahabat saya lainnya, selamat bekerja. Semoga Anda sukses. Semoga Anda bisa meraih impian-impian Anda di masa depan. Untuk semua kebutuhan-kebutuhan Anda bisa Anda selesaikan hanya dengan menyimpan emas ya. Jadi jangan lupa share info ini, tag teman-teman Anda ketika Anda merasa bahwa FB Live saya pada pagi hari ini, di mana saya mengupas tentang kesalahan-kesalahan apa saja yang Anda lakukan dalam memulai menyimpan emas, maka Anda akan share kepada teman-teman Anda, dan bila ini bermanfaat untuk Anda, silahkan share link ini ataupun tag teman Anda. Simpan juga ya, Anda bisa lihat recording dari live-live saya sebelumnya tentang apa itu IPP, tentang apa itu gap,
Mengapa saya simpan emas? Mengapa saya memilih public gold? Maka saya akan terus memberikan edukasi kepada Anda semuanya untuk bisa memiliki emas dengan mudah, bisa mendapatkan passive income yang secara terus-menerus ya, karena public gold ini memang sebuah bisnis yang sangat mudah dan Anda bisa melakukannya sambil di rumah saja seperti saya ini ya, dan Anda bisa menjalankan bisnis dengan lebih baik dan semoga usaha-usaha Anda di dalam membina bisnis public good ataupun sebagai penyimpan emas di public good yang dimulai dengan 300.000 saja bisa bermanfaat untuk Anda ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam FB Live saya ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampaikan salam sayang saya untuk Anda dan semua keluarga Anda tercinta dan saya doakan semoga Anda semuanya sukses. See you at the top. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye.